Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat laboratorium untuk belajar serang menyerang, attack, hacking. Eh, karena saya harus ngasih webinar mungkin berapa hari lagi ke depan tentang itu. Jadi kira-kira logikanya gini dah. Eh, saya pengen punya router, oke? Di router ini sambungin ke mungkin 2 server dan ada Kali Linux di sini. Ini semua masukin ke router ini. Oke. Paling gampang routernya sih Mikrotik sih sini. Mikrotik. Di sini ada server buat korban. Kalau mau gila di sini juga ada server lagi. Misalnya pakai Metasploitable. Oke. Metasploitable adalah server sudah siap semua aplikasinya buat diserang. Jadi emang buat latihan serangan kita butuh server-server yang buat diserang. Kemudian di sini saya butuh Kali Linux. Kemarin saya baru install 2020.3 yang baru. Dan ini semua saya sambungkan ke Mikrotik. Sambungin Mikrotik. Oke. Dan ini semua saya sambungkan lagi ke internet. Ini Mikrotiknya nyambungnya ke internet gitu. Jadi kira-kira topologinya seperti ini. Jadi ada Mikrotik, ada server-server Kali Linux. Oke, sekarang kita download. Ini udah ada sebenarnya, Metasploitable-nya udah ada, cuma saya kasih tahu tempat downloadnya. Mikrotik saya kasih lihat cara downloadnya. Kita masuk ke Mikrotik. Masuk ke software, agak ke bawah. Ini dia, ada cloud hosted router. Di sini ada OVA template, ini yang kita ambil. Cari versi yang rada lumayan lah, yang ini kayaknya oke nih, 6473 yang ini ya, kita ambil. Ini lagi download. Wow, cepat banget soalnya cuma 32 mega. Jadi waktu nggak sampai 1 menit, cuma berapa detik udah ke download. Nah sekarang Metasploitable-nya masuk Google, Metasploitable. Ini bisa diambil di sini, sourceforce.net, klik. Nah ini bisa diambil sih, download ini kita ambil. Cuman besarnya lumayan, bisa kita lihat 865 mega. Kebetulan saya sudah download, jadi nggak akan saya demoin cara downloadnya sendiri. Dan oke, sekarang kita lihat di folder downloadnya. Mana dia Mikrotiknya, ini dia. Nih, 6473 OVA. Saya move masukin ke oke, saya harus cerita dulu. Ini semua server korban Mikrotik ini semua ini saya simulasikan pakai GNS3. Jadi semuanya ini saya pasang di GNS3. GNS3 ini dia makhluknya. Saya jalanin. Ini GNS3-nya. Oke. Nah, ini udah jalan. Cuman kalau kita lihat Mikrotiknya belum ada. Ini Cisco semua nih. Cisco 2600, 2691, 3600. Ini Cisco semua. Saya punya switch juga. Ada Ethernet switch, Ethernet hub. Dan saya belum punya Kali Linux, belum punya apa-apa. Oke, saya harus masukin semua ke situ. Nah, sementara di VirtualBox sini kalau kita lihat sudah ada Metasploitable, udah ada. Mana dia? Ini dia Metasploitable, udah ada. Terus server korban udah ada nih, 1804 korban. Cara bikinnya bisa dilihat di sini. Masukin keyword, masukin ke, Anda bisa masuk ke LMS Ono Center ORID /nya wiki ya, bukan modal. Jadi LMS Ono Center ORID
/wiki, masukin kata kuncinya Kali Linux. Oke. Nah, ini di awal nah ini dia. Ini adalah cara bikin server korbannya. Diterangin di situ. Kalau mau ngelihat waktu bikinnya bisa lihat di YouTube. Center. Sini masukin keywordnya korban. Nah, ini instalasi server korban virtual di sini nih. Oke, ini cara bikinnya nih, 23 menit bikinnya. Persiapan server korban untuk latihan hacking. Jadi yang ini bulan Januari. Jadi 8 bulanan yang lalu lah baru bikinnya. Oke. Jadi ini bisa kita buat. Ini bisa di-download, ini di-download, dan saya akan copyin ke folder image-nya GNS3. Jadi saya move, masukin ke GNS3 image mikrotik. Dah. Ini masuk sih, ini masuk sini ya. Jadi CHR 6473 OVA masukin GNS3. Oke. Nah, kebetulan korban dan Metasploitable sudah ada di VirtualBox. Sekarang tinggal urusannya mikrotiknya kita masukin ke VirtualBox. Jadi caranya file, import. Nah, ini cari deh. Adanya di GNS3 image mikrotik. Ini dia 6473. Oke. Sebelum bisa kayak gini Anda harus install GNS3 dulu sih sebenarnya. Oke. Ntar ini saya rubah dulu namanya ya. Ini saya bikin mikrotik 1. Oke. Kalau saya butuh beberapa mikrotik tinggal di clone aja, clone mikrotik 2. Gitu doang sih. Sorry. Nah, ini harus saya rubah, generate new MAC address, clone. Oke. Kalau butuh lagi mikrotik tinggal clone aja. Jadi saya bisa punya banyak router mikrotik sih sebenarnya. Generate, next, clone. Oke. Untuk ngelihat cara instalasi ini GNS3, Anda bisa masuk ke YouTube ini juga, install GNS3. Ini diterangkan cara install GNS3 dari nol. Ini bulan Maret neranginnya. Oke. Ini juga ada juga cara instalasi GNS3, banyak sih, ini tahun 2018 malahan. 2018 bulan November diterangin juga. Jadi ada beberapa sih. Bisa dilihat. 2019 diterangin lagi. Banyak. Teranginnya banyak beberapa kali. Ini karena beda tahun, kadang-kadang beda versi loh ini. Jadi kalau udah beda versi, beda cara instalasinya segalanya. Yang ini masih di sistem operasi 18.04. Nggak tahu ini versi berapanya. Oke. Nah, jadi GNS3 berupa aplikasi di desktop kita. Ini yang jadi lab. Ini ada di VirtualBox. Metasploitable ada di VirtualBox, mikrotik ada di VirtualBox, Kali Linux 2020.3 harusnya juga ada di VirtualBox. Saya install nih dia, ini 2 kali 2020.3 GNOME kosong. Oke. Sekarang ini semua akan saya bikin dalam GNS3. Saya harus masukin dulu edit preference, VirtualBox VM, new. Dia ngomong langsung ke VirtualBox-nya. Jadi ini ada komunikasi antara GNS3 dengan VirtualBox. Saya butuh server korban, masukin, finish. Oke. Nggak usah ada yang di set lagi kalau yang ini kebetulan, karena memang saya butuh cuma satu adapter Ethernet. Memorinya kalau mau dirubah boleh. Ini saya pakai 3 GB. Saya butuh lagi
Wah, seru nih. Ini dia Kali Linux 2023 kosong. Finish. Oke, masuk dia. Oh, mungkin harus diedit ini. Edit. Ini nih. Network terutama. Allow. GNS Reconfigure Network Adapter. Ini juga harus diedit supaya allow. Kalau nggak bisa kacau ntar. Jadi saya udah punya server korban, Kali Linux sudah punya. Saya butuh Metasploitable. Ini dia Metasploitable. Finish. Edit lagi. Saya bikin allow. Ini doang sih, allow. Oke. Nah, sekarang jadi saya udah punya server korban, Metasploitable, dua-duanya adalah sasaran serangan, Kali Linux adalah yang nyerang. Sekarang saya butuh MikroTik new. Nah, ini MikroTik agak beda sama yang itu, yang server korban. MikroTik 1. Finish. Nah, ini harus diedit nih, banyak yang diedit. Kategorinya dirubah, bukan end device. Ini kategorinya router. Terus console type-nya telnet supaya bisa saya masukin. Kemudian networknya saya pakai 8 LAN card. Allow GNS. Yang penting ini nih 8 ini. Jadi saya punya 8 LAN card MikroTiknya. Sekarang saya pakai MikroTik 2. Saya pasang 3 MikroTik biar hidupnya kayaknya keren, punya MikroTik banyak, padahal virtual semua sih. Finish. Edit. Ini router, MikroTiknya kategori router, console type-nya telnet, networknya 8, kemudian allow GNS. Oke. MikroTik kedua. Sekarang saya masuk lagi MikroTik ketiga, mau saya tempel. Jadi saya punya 3 MikroTik kalau dibutuhkan. Mana dia? 3 MikroTik. Finish. Edit. Ini ganti jadi router, ini jadi telnet. Network 8, terus allow. Jadi LAN cardnya 8, saya bikin allow GNS untuk konfigurasi si MikroTik. Dah. Jadi kita lengkap, ada semua. Server 2 Kali Linux 1, MikroTiknya punya 3 malahan. Ini ada server 2 Kali Linux 1, MikroTiknya butuhnya cuma 1 sih, cuma saya kasih 3. Biar kelihatan orang kaya. Oke, beres, kita apply. Nah, ini kelihatan di sini sekarang. Sorry. Ini kelihatan ada 3 MikroTik di ini router, ada 3 MikroTik. Switch nggak nambah apa-apa. Di sini saya nambah nih, ada Kali Linux, ada Metasploitable, ada korban. Cloud ke internetnya sudah ada juga kalau dibutuhin. Oke. Sekarang kita akan coba bikin jaringannya. Ini MikroTik saya sambungin. Only 2,4 switch, 500 giga, tinggal 2,4% free space. Iya sih, mau habis emang. Coba lihat, tinggal 11 giga lagi. Ntar saya delete-deletein yang gak dibutuhin lah, gampang. Saya mana tadi? Oke, MikroTik udah masuk. Sekarang saya butuh contekan buat MikroTiknya. Saya bikin router. Iyalah, masuk ke sini lagi. MikroTik. Jadi masuk ke wiki MikroTik. Saya butuhnya router sederhana ini. Jadi butuh router sederhana MikroTik. Ethernet satunya masukin ke cloud. Ini masuk ke cloud, jadi dia DHCP. Yang lainnya di bridging. Ethernet 2 sampai 8 bridge. Namanya bridge 1. Dikasih IP 192.168.100 sekian bridge. DNS-nya ke 888. Terus kita bikin NAT. Udah gitu kita pasang DHCP untuk bridge-nya. Jadi Ethernet 234. Oke. Ini cara konfigurasinya. Supaya seru, saya akan
Ini saya masukin ke cloud dulu. Ini nyambung ke cloud. Ini Ethernet satunya, Ethernet 1 di sininya kalau di GNS3 jadi Ethernet 0. Mikrotiknya Ethernet 1. Itu ngaconya GNS3 sama Mikrotik sama apa? GNS3 sama mesin VirtualBox Mikrotiknya beda nomor, geser 1 sih. Kemudian ini saya punya 2 server. Ini sambungin sini, ini sambungin Ethernet 6. Oke. Nah yang ini saya sambungin rada di tengah-tengah, nggak apa-apa lah, Ethernet 3. Cuman yang ini khusus ini masuk ke sini. Oke, jadi saya punya lab seperti ini. Cuman mikrotiknya masih kosong, harus dikonfigurasi dulu. Cara konfigurasinya nggak susah. Saya harus start dulu mikrotiknya. Yang lain nggak di start, dimatiin aja supaya nggak berat komputernya. Saya start mikrotiknya. Nanti kita masukin konfigurasi yang ini tadi. Nah ini udah mulai nyala, mikrotiknya nyala. Mikrotiknya ada di VirtualBox ya, di Oracle VM VirtualBox dia jalan mikrotiknya. Tapi nanti saya akan pakai telnet masuk ke mikrotiknya, kita biar bisa copy paste soalnya. Kalau di sini saya nggak bisa, di sini saya cuma ngecek ini aja, admin. Oke, mikrotiknya udah versi paling baru 6473 stable. You want to see software license? No. Oh ya, mikrotik ini karena saya nggak beli license, kita hanya bisa pakai 24 jam gitu ya. Tapi ya lumayan lah 24 jam buat main-mainan. Oke. Ini saya minimize saja. Nah sekarang saya akan masuk pakai konsol. Jadi caranya klik kanan, konsol. Nah ini masuk konsol mikrotiknya. Kalau dari konsol ini saya bisa copy paste soalnya. Nah cara copy pastenya saya ngecek dulu ya, IP address list. Oh print, sorry, maaf, print. Kelihatan saya udah punya IP sih sebenarnya. Ethernet 1 punya IP karena dia nyambung cloud ini. Jadi ini udah nggak perlu di set lagi, Ethernet 1 udah dapat IP. Kalau kita masuk ke contekannya harusnya seperti ini nih. Oke, cuman ini udah nggak harus dikerjakan lagi karena dia sudah punya IP. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita copy paste aja di sini buat mastiin doang. Oke, sekarang kita akan bikin bridge, interface bridge, kasih nama bridge 1. Yang di bridge adalah Ethernet 2, 3, 4. Ini akan saya bridge di sini. Bridge, oke, 4 masuk, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 sampai 8 semuanya di bridging jadi LAN. Namanya bridge 1. Oke, ini beres urusan bridge-nya. Sekarang saya kasih IP address ke bridge 1, addressnya adalah 101. Kemudian gateway-nya lewat bridge 1 ini. Oke, saya masukin sekarang. Masuk, udah. Sekarang kayak saya set DNS-nya ke 888 atau Google dan allow request DNS. Saya masukin sini. Oke. Sekarang saya bikin NAT. Source NAT, output kalau lewat Ethernet 1 langsung di NAT. Actionnya masquerade. Masquerade itu masker. Jadi semua IP yang dari bridge di mask sesuai dengan IP yang ada di Ethernet 1. Coba kita kerjakan dan terakhir NAT print. Kita lihat NAT-nya hidup nggak. Kalau kita print, nggak ada nih. Oh ada nih, sorry. Ini dia NAT-nya ya, ini NAT-nya. Dia mulai dari nomor 0, soalnya saya tadi nyari nomor satunya mana. Oh ternyata mulai dari nomor 0. Oke, ini NAT-nya hidup, udah di print. Nah sekarang kita bikin DHCP server setup supaya ini dapat IP otomatis nih di bridgingnya ini. Oke, saya paste bridge 1, bridge yang dapat DHCP harus ini manual, harus kasih tahu bridge 1
IP-nya 100/24, DHCP networknya, gateway-nya 101 itu si Mikrotik-nya. Dia ngasih IP dari, jangan ini 2 deh, 100 sampai 200. Jadi saya punya 100 IP kira-kira. DNS servernya boleh ke 222 atau ke 192, ditambah ini saya nambah ya, 192.168.0224 sama 8888 sama 8844. Jadi saya punya 4 DHCP server. Which pakai koma berarti 192.168.224 8888, 844. Oh, dia nggak mau. Dia cuma mau 2 biji. Parah loh. 19, coba kalau 888 mau nggak? Mau dia. Dia maunya 2, nggak mau 4. Maklum kita serakah, ternyata nggak mau dia. Dan ini IP-nya hanya punya waktu hidup 10 menit. Tiap 10 menit dia akan request IP baru supaya saya hemat IP. Kalau enggak bisa aja dinaikin menitnya. Selesai. Jadi urusan IP ini beres. Sampai sini titik ini beres. Oke, sampai sini beres. Sekarang kita enable DHCP servernya dan print. Oh sorry, enable 0 print. Oke, ini udah hidup. Ini dia udah hidup. Udah sih. Coba sistem bisa di save nggak ya? Checklist, install, export ini. Lupa cara nge-save-nya gimana. Harus di save sih, bisa di save sih, cuman saya lupa aja perintahnya gimana. Coba di sini ada nggak ya, reset atau udah langsung kesimpan kali ya. Mikrotik save config. Oh ini buat backup, ini mau backup beda men. Kayaknya udah langsung ke save dia, nggak akan kerubah. Setahu saya sih langsung di save. IP address export. Ya udah, kayaknya langsung di save sih. Dah. Sekarang kita akan coba ini Mikrotik-nya udah jalan dan dia akan ngasih DHCP ke komputer-komputer di belakang ini. Sekarang saya akan coba jalankan Kali Linux, start Kali Linux-nya. Oke. Nah, Kali Linux sudah mulai jalan. Kali Linux tersambung ke Mikrotik. Kita coba jaringan segala macam. Bisa nggak dia nyambung? Wah, ini bootingnya rada lama nih Kali Linux. Oke. Ini doang. Ini saya pause dulu ya, biar nggak usah nunggu. Oke, Kali Linuxnya sudah berhasil loading. Saya akan masuk ke Kali Linuxnya. Kita cek IP-nya. IP jaringan saya yang di luar adalah, ini saya masuk dulu ya, ini config. Perhatiin jaringan saya yang di luar adalah 192.180 sekian. Jadi 192.180x gitu, itu yang luarnya. Dan Mikrotik saya, Mikrotik yang mana? Harus masuk lagi ke Mikrotik konsol. Oke. /IP address print. Nah, Mikrotik saya ini dia. Yang ini yang luarnya, yang WAN-nya 192.168.0.157.
Sementara LAN di belakangnya 192.168.101. Jadi si Kali Linux harusnya dapatnya 100, 192.168.100 sekian. Coba kita lihat masuk Kali Linux. Ini kurang gede. Bisa saya gedein nggak? Setting. Saya gedein dulu ya ininya, displaynya supaya rada enak lihatnya. Ini 800-600 saya naikin ke berapa ya, sini lah, apply. Nah, gede kan. Lebih enak lihatnya. Oke. Ini tutup. Sekarang kita akan coba masuk ke terminal. If config more. Nah, sekarang dia dapatnya 100, 200, bukan kosong sekian. Oke. Cuman kalau kita ping 192.168.101, ini ping ke router mikrotiknya bisa ya. Tadi mikrotiknya IP-nya berapa? Coba kita lihat. 157 nih. 192.157. Kalau ping ke 0157 nyambung. Oke, saya bisa ke 157 nyambung. Kalau komputer saya IP-nya ini dia. IP-nya 192.168.155. Coba saya ping dari Kali Linux 155. Kagak bisa. Coba kalau ke 222 mau nggak? Bisa malahan. Jadi ke gateway internet saya bisa, ke 224 bisa. Server lokal saya di rumah adalah 7, bisa, sama 9. Bisa dua-duanya masuk. Coba saya dik www.google.com itu ngetes DNS. Dia bisa nanya Google IP-nya berapa atau enggak. Dia bisa dapat ini IP Google-nya. Oke. Coba saya dik www.facebook.com. Ini dapat IP-nya Facebook-nya dapat. Oke. Coba kita nge-web, harusnya keluar sih. Jadi buat ngetes aja sekali Linux jalan. Jadi Kali Linux jalan, kemungkinan server-server 2 tadi jalan. Oke, ini cuma ngetes browsing aja. Oke. Udah keluar. www.google.com. Oke. Dia nge-web ke Google, keluar. Oke. Jadi lab yang kita buat ini sudah berhasil jalan. Jadi kita punya lab sendiri, ada mikrotiknya, ada Kali Linux, nanti ada server 2, dan kita bisa eksperimen segala macam di sini, teknik serang segala macam. Jadi gampang, dan semuanya lab ini kita nggak perlu beli apa-apa lagi, cukup pakai komputer, pakai laptop, dan kita punya mikrotik, punya Kali Linux, punya server korban segala macam. Yang Anda perlukan ini sih sebenarnya, GNS3 ini dan VirtualBox. Udah, semudah itu. Oke. Saya kasih lihat teknik shutdown-nya biar pada tahu juga teknik shutdown. Shutdown nggak boleh sembarangan, kalau nggak harddisknya bisa crash. Ini Kali Linux sudo saya shutdown -h now. Ini cara matiin Kali Linux. Oke. Saya akan matiin lagi ini dia sistem. Shutdown. Nih, shutdown, yes. Nih, matiin si siapa namanya tadi? Mikrotik. Caranya gitu aja, sistem shutdown. Nah, di sini ini kelihatan warnanya masih hijau. Sebenarnya udah pada mati. Jadi ini saya matiin juga di sini, stop. Tapi harus matiin dari ini dulu ya, matiin dari manual dari merekanya dulu supaya aman. Ini stop juga. Oke. Setelah semua stop, ini saya matiin. Are you sure you want to exit? Yes. Jadi caranya gitu aja, cara matiin itu semua. Oke. Dan ini saya sarankan buat sekolah-sekolah, kampus-kampus segala macam, kalau eksperimen kayak gini caranya, supaya kita nggak perlu punya lab. Dan labnya ada di komputer atau laptop
mahasiswa atau siswanya masing-masing. Dengan cara itu siswa atau mahasiswa bisa eksperimen 24 jam di rumahnya masing-masing. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.